Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hatil muhtaramin, para kiai, para ulama, habib, sepuh, bini sepuh. Malam hari ini lembaga dakwah NU Kabupaten Kutai Timur istiqomah untuk mengadakan kajian daring, istiqomah untuk mengadakan balah kitab karya dari Syekh Zainuddin Al-Maribari, sebuah karya kitab fikih yang cenderung tasawuf, begitu saya kira. Harusnya pada malam hari ini jadwalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namun berkenaan beliau tidak bisa mengisi pada malam hari ini, maka kemudian saya yang menggantikan beliau. Namun demikian tidak mengurangi kekhidmatan kita pada malam hari ini untuk kemudian terus belajar dan belajar di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Baik hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai kajian kitab Irsyadul Ibad, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu bertawasul suratul Fatihah yang pahalanya kita tujukan kepada al-muallif al-musannif hadhil kitab, yaitu Romo Kiai Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar, waladiniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf khususnya yang mengikuti pengajian online yang melalui akun saya, karena agak miring ya kameranya. Sementara yang mengikuti langsung akun PJNU Kabupaten Kutai Timur tepat berada di depan saya, sementara yang berada di sebelah kiri barangkali mengikutinya. Namun mudah-mudahan suaranya jelas, sehingga kata demi kata, kalimat demi kalimat yang akan saya sampaikan pada malam hari ini bisa dapat dicerna. Kebetulan tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan tema menjenguk orang yang sakit. Jadi pada prinsipnya wabah pandemik COVID-19 ini banyak orang yang ketakutan, saya kira. Banyak orang yang tiba-tiba takut ketika akan terkena wabah ini, terkena penyakit ini. Namun boleh jadi sebenarnya penyakit ini penyakit biasa ya, flu-flu biasa. Yang menjadikan kita waspada adalah bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang sangat cepat penularannya. Sangat cepat penularannya. Jadi perlu memang diwaspadai. Lah, makanya bagaimana kemudian etika kita sebagai seorang muslim ketika ada saudara, ada teman, atau ada sahabat yang kemudian sakit. Apakah lantas kemudian kita jenguk ataukah tidak? Nanti kita akan coba sedikit demi sedikit mengkupas makna demi makna dari sebuah kitab yang dianggit oleh Mbah Zainuddin Al-Malibar ini.
Baik, kita akan mulai membacanya. Ini agak susah ya. Kebetulan warnanya juga tulisannya kecil-kecil. Mudah-mudahan saya diberi kemampuan untuk membaca secara lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu iyadatul maridhi. Bab yang menerangkan tentang menjenguk orang yang sakit. Akhraja, Muslimun telah mengeluarkan hadis dari Imam Muslim. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkata pada besok hari kiamat. Ya bena Adama, maritu falam ta'duni. Wahai anak-anak Adam, saya itu sakit, tetapi tidak ada seorang pun yang menjengukku. Qala, maka kemudian heran. Manusia-manusia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa Rabbul Alamin, bagaimana saya menjenguk panjenengan, menjenguk Allah, sementara Anda adalah Tuhannya semua alam. Qala, kemudian Allah berkata, Amma alimta anna abdi fulanan, apakah engkau tidak tahu jika ada seorang hambaku fulan iku ridun sakit, maridun sakit, falam takduhu, ketika tidak dijenguk. Jadi ketika ada seseorang fulan atau kerabat, tetangga ataupun apapun, ketika dia tidak dijenguk, itu diibaratkan adalah bahwa Gusti Allah itu sakit sementara tidak ada orang yang menjenguknya. Ini sebuah pengibaratan yang saya kira luar biasa sekali. Allah yang Rabbal Alamin, Allah yang menuhani semua alam, berkata demikian. Artinya bahwa kita diminta untuk kemudian menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, menjenguk orang-orang yang sakit. Sebatas apa? Nanti akan dijelaskan kemudian. Fala amma alimta annaka law uddahu lawajadatani. Adapun ketika kamu, apakah kamu tidak tahu, ketika kamu menjenguknya, maka saya berada di sisinya. Lawajatu lahu sawabi ladzi la nihayata li azimihi. Di sini digambarkan bahwasanya Allah berada di sekitarnya, di sekeliling orang yang sakit itu. Diibaratkan adalah bahwa dia ketika datang menjenguk orang yang sakit itu, di sampingnya ada sebuah ganjaran pahala yang la nihayatal azimah, ora katok-katoke kang luar biasa. Jadi sangat luar biasa gambaran orang yang menjenguk orang yang sakit ini. Wa Tabrani, dan sudah mengeluarkan hadis dari Imam Tabrani. Innal aida yudhilullahu bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin. Innal aida, sesungguhnya orang yang menjenguk orang yang sakit, yudhilluhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aupan, memberikan naungan kepadanya bi khamsatin wa sab'ina alfi malakin, 75.000 malaikat. Jadi 75.000 malaikat akan dijadikan sebagai aup-aupan atau naungan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Wal Bukhari fil Adabi, dan mengeluarkan hadis Imam Bukhari fil Adabi di dalam kitab Adab.
kulluhunna hatta ala iyadatul maridi. Tiga perkara, tiga hal. Nah, satu diantaranya adalah hakun, menjadi hak, menjadi kewajiban ala orang yang muslim kepada orang muslim lain. Apa itu? Iyadatul maridi, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Salah satu hak orang muslim ketika salah satunya adalah ketika dia sakit dikunjungi oleh tetangganya atau saudaranya yang muslim. Kemudian yang kedua, wasyuhudul janazati, dan ada yang mengatakan memberikan makna syuhudul janazah ini adalah mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Ada yang mengartikan syuhudul janazati ini adalah memberikan kesaksian yang baik bagi orang yang sudah meninggal. Makanya kalau ada sebuah berita begitu, misalnya begini, ketika ada sebuah berita, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal si A bin B begitu ya, meninggal. Kemudian rata-rata orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada yang mengatakan al-fatihah dan ada yang mengatakan yang lain dan lainnya. Nah, wasyuhudul janazati ini di sini adalah memberikan kesaksian. Kesaksian bahwa jenazah ini adalah orang yang baik. Ini yang seringkali dilupakan oleh kaum muslimin. Makanya kalau ada orang yang sakit, bahwa saya bersaksi jenazah ini, mayit ini adalah orang yang baik. Makanya ketika mayit akan diberangkatkan ke kuburan, itu pasti Mbah Mutin atau pemuka agama yang memimpin yang memimpin pemberangkatan jenazah itu selalu berkata, apakah mayit ini baik ataukah baik, begitu ya. Pertanyaan kan begitu ya. Ini sebuah pertanyaan yang istilahnya mendrive itu agar jamaah mengatakan bahwa mayit ini baik. Jadi istilahnya supaya mayit ini dikatakan baik, maka pertanyaannya baik atau baik. Ini kan sebuah perbandingan yang tidak sebanding ya. Harusnya bagaimana? Harusnya kan pertanyaan yang betul itu kan apakah ini mayit ini baik ataukah tidak baik, kan begitu harusnya. Tetapi di situ pertanyaannya baik atau tidak baik. Karena harapannya apa? Harapannya adalah orang yang menghadiri ini memberikan persaksian bahwa mayit itu adalah orang baik. Bahkan ada sebuah cerita yang diriwayatkan di salah satu kitab yang lain begitu mengatakan, ada seseorang yang sangat ahli maksiat begitu, katakan begitu. Ada orang yang ahli maksiat ingin ingin dikatakan biar dia baik gitu. Sehingga kemudian semua hartanya habis, semua apa-apanya habis, tetapi dia menyisakan uang atau menyisakan harta yang dimilikinya untuk dibayarkan kepada orang, dibayarkan kepada orang agar dia memberikan persaksian bahwa dia adalah orang baik. Ini persaksian agar dia diakui oleh orang baik. Padahal seumur hidupnya orang ini adalah orang tidak baik begitu. Nah, apakah boleh hal itu? Boleh saja, boleh saja. Dan bahkan salah satu ulama pernah bermimpi bertemu dengan orang yang model seperti ini. Apa yang terjadi? Ternyata amal ibadahnya diterima oleh Allah karena apa? Dia ada yang menyaksikan bahwa dia adalah orang yang baik. Nah, ini wasyuhudul janazati. Makanya istilahnya? Makanya ketika ada saudara kita, ada tetangga kita ketika wafat, meninggal, salah satu hak mereka adalah kita memberikan persaksian bahwa dia adalah orang yang baik, meskipun dia bukan orang baik. Ini ada yang supaya ngopi dulu karena suaranya di sana menurutnya menggelegar ini. Kemudian saya lanjut. Jadi 3 perkara yang menjadi hak tadi, yang pertama adalah
menjenguk orang yang sakit, kemudian syuhudul janazah, yang terakhir adalah wa tashmiyatul atishi idza hamidallahu taala. Kemudian apa ya? Mengucapkan hamdalah, mengucapkan hamdalah kepada orang yang bersin idza hamidallahu taala, ketika dia bertahmid kepada Allah. Jadi begini, misal ya, ketika bersin wahing atau wahing ya, bahasa Jawanya wahing begitu. Ketika dia menyebut nama Allah, ketika harusnya bersin itu kan etikanya adalah apa ya? Etikanya adalah hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian kita yang mendengar itu juga menjawabnya dengan doa yang sama. Nah, begitu. Ini tiga hal yang menjadi hak tetangga kita yang muslim atau saudara kita yang muslim. Wa Ahmadu, dan dari Imam Ahmad diriwayatkan sebuah hadis. Idza ada rojulu akhahu, ketika ada seseorang rojul, ada seseorang laki-laki ataupun perempuan begitu mengunjenguk akhahul muslim, saudaranya yang muslim, jenguk sakit, fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamshi. Ketika ada seseorang yang apa ya istilahnya, ketika ada seseorang itu sakit begitu, dijenguk oleh seseorang tetangganya yang lain, ini konsepnya muslim ya, saudaranya muslim, maka ketika dia menjenguk pada waktu sore, pada waktu ghudwatan pagi, maka shalla alaihi, maka Allah memberikan rahmat kepadanya berupa apa? Sab'una alfi malakin, berupa 70.000 malaikat hingga dia sore. Dan apabila wa in kana asyian sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta biha, apabila dia menjenguk orang yang sakit itu pada waktu sore, maka Allah memberikan rahmat takdim kepadanya berupa 70.000 malaikat di waktu hingga dia pagi. Ketika sore hingga pagi, malaikat-malaikat memberikan rahmat takdim kepadanya. Ini pahala yang sangat luar biasa ya, ketika kita menjenguk tetangga, saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Ada beberapa perselisihan, pertama 1 dan 2 begitu, yang mengenai apakah apa istilahnya, apakah seseorang yang sakit itu dijenguk ataukah tidak. Berikan sound systemnya bagian operatornya kecil gua. Bagaimana apa ya istilahnya, ada perselisihan pendapat antara ulama, apakah menjenguk orang yang sakit ini ataukah ada orang yang sakit. Ini akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu khotimatun fi sawabil maridhi. Cek sound kembali lagi, tadi sempat mati soundnya. Saya lanjutkan. Khotimah, pahala bagi orang yang sakit sekarang. Kalau tadi orang yang menjenguk, sekarang bagi orang yang sakit. Bagaimana pahalanya seperti apa ketika ada orang yang sakit itu? Akhraja Syekhani, mengeluarkan hadis, as-sakhaini, dua orang tua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gelap sekali. Ma yusibul mu'minu min nasbin au ta'ubin wala wasabin ay maridin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakkahu illa kafarallahu biha min khotoyahu.
Apabila seseorang mukmin, prinsipnya sakit begitu, banyak kata di sini, susah, sedih, kecapean dan sebagainya, hingga apa ya, ada duri yang menyancap di dalam tubuhnya begitu, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah mengampuni, mengkafarohi semuanya itu dengan kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan orang yang berbuat sakit, orang yang sakit, orang yang susah dan sebagainya itu, kesalahan-kesalahannya dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud dan telah mengeluarkan hadis dari Abu Dawud. Innal mu'min bahusaqamu. Sesungguhnya seorang mukmin idza asaqamu, ketika dia terkena sakit begitu. Summa afahullahu minhu. Kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya. Kana kafaratun lima madzamin dunubihi, maka Allah mengkafarohi, melebur semua dosa-dosanya yang telah lalu, min dunubihi, dari dosa-dosanya, wa mau'izatun lahu, dan menjadi mau'izah, menjadi apa istilahnya, mau'izah sebagai semacam peringatan atau sebagai gambaran kebaikan begitu, lahu, bagi orang yang sakit itu, fima yastaqilu, terhadap apa yang akan datang. Wa innal munafiqa, dan adapun orang yang munafik, idza maridho, nalikone sakit sopal munafik, summa ufiya, kemudian disembuhkan. Bagaimana kondisi ketika orang munafik sakit dan sembuh? Karena kalba'iri aqaluhu ahluhu summa arsaluhu, maka diibaratkan orang yang munafik sakit sembuh itu adalah diibaratkan seekor unta yang dilepaskan talinya oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan gitu. Falam yadri lima aqaluhu, dan tidak tahu kenapa dia diikat, walam yadri lima arsalahu, dan kenapa dia dilepaskan. Ini gambaran bagi orang-orang yang apa istilahnya, orang yang munafik sakit begitu. Jadi apa ya, ini keindahan bagi orang yang muslim begitu. Ini merupakan keuntungan bagi orang yang Islam, dalam kondisi sakit pun ini mendapatkan pahala gitu ya, mendapatkan ganjaran. Di situ diibaratkan adalah pahalanya bagikan apa ya, dosa-dosa yang telah lampau ini diampuni, dan ini sebagai wasilah atau sebagai peringatan atau sebagai panutan begitu ketika di masa yang akan datang, sehingga dia berbuat kebaikan. Sebaliknya bagi orang yang munafik, justru ketika dia sakit malah kayak orang yang bodoh begitu ya. Diibaratkan di sini kayak unta yang dilepas, tidak tahu kenapa dia dilepas dan tidak tahu kenapa dia diikat. Jadi sangat berbeda sekali. Maka beruntunglah bagi kita yang Islam begitu ya. Wal Bukhari, dan mengeluarkan hadis dari Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu, ketika Allah ingin mengangkat kebaikan seseorang, maka dia ditimpa musibah. Ketika ada musibah, ini justru menjadi apa ya istilahnya, justru menjadi seseorang itu ketika dia
bisa apa istilahnya, bisa menjadikan itu ibroh, menjadikan ini sebagai apa ya, mengangan, kemudian mau mengingat-ingat bahwa sakitnya ini adalah dari Allah, justru di situ ditingkatkan derajatnya. Allah memberikan khairan, kebaikan, baik berupa rezeki, baik berupa pangkat, ataupun apapun, itu dengan ditimpakan sebuah musibah atau bala. Bisa jadi hadirin yang berbahagia, adanya wabah COVID pandemik ini merupakan sebuah apa ya istilahnya, sebuah isyarah bahwa kita akan naik derajatnya. Loh, kok iso? Ini saya saya coba mencari hikmah yang terjadi di wabah pandemik ini ya. Contoh yang sederhana sekali ya. Ini bagi kalangan pebisnis begitu. Bagi kalangan pebisnis, ketika terjadi wabah pandemik ini juga mendapatkan berkah. Meskipun contoh saya ada usaha kecil gitu ya, nggak jalan ini sudah 1,5 bulan. Ini mulai April tanggal 17 ini sudah lockdown mandiri. Padahal banyak travel yang berjalan, tapi karena kami mengikuti anjuran pemerintah begitu dan melihat maldoroh dan ya akhirnya tanggal 17 Maret kita sudah mengisolasi secara mandiri, tidak mengoperasikan apa armada-armada travel yang dimiliki. Lah, bagaimana? Bagaimana dengan cicilannya? Ini kan sebuah kewajiban lain di balik, meskipun ini yang namanya utang itu kan harus tetap dibayar ya. Utang harus dibayar. Sementara cicilannya usaha kecil-kecilan saya ini per bulannya adalah sekian juta. Ini kalau secara nalar kita ini tidak mungkin terbayar. Dari mana membayarnya? Wong bentuknya sudah puluhan juta begitu, kan tidak mungkin. Sementara penghasilan utama dari cicilan itu dari bergeraknya roda bisnis, tetapi tidak bergerak, maka ini akan bermasalah. Lah, hikmahnya ternyata adalah bahwa pihak bank, bahwa pemerintah memberikan restrukturisasi utang. Ini luar biasanya. Ini hikmah, ini contoh sederhana hikmah yang apa ya? Yang bisa diambil. Jadi apa ya? Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin apa ya istilahnya? Bahwa Allah itu memberikan cobaan, memberikan masalah atau apapun itu sesuai dengan kemampuan seseorang. Tidak mungkin di atasnya. Ini kalau secara nalar kan tidak mungkin ya kita membayar hutang-hutang kita. Tetapi adanya ini menjadi hikmah sehingga ternyata apa? Ada restrukturisasi. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasanya gitu. Dan alhamdulillah yang harusnya puluhan juta karena restrukturisasi hanya membayar 350.000. Jadi biaya makan 3 hari 4 hari cukup untuk mencicil, cukup bunganya saja. Dan itu pun tidak semuanya, hanya 2% dari bunga yang ditetapkan. Jadi kayak ditarik mundur begitu ya, nggak harus bayar sekarang. Ini hikmahnya. Kemudian bagaimana orang-orang lain yang saya rasa bukan kita semua, saya rasa bukan saya, bukan jenengan semua, saya rasa semua umat manusia, tidak hanya berkaitan masalah agama, bukan masalah berkaitan dengan apapun. Kalau wabah ini saya rasa merupakan apa istilahnya, mengenai semua lini kehidupan. Tidak hanya guru, tidak hanya pejabat, tidak hanya ustadz, tidak hanya tukang ojek online, atau tidak hanya tukang pentol, semuanya terimbas semuanya. Namun Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya dengan cara memberikan musibah. Ini luar biasa sekali. Saya salut
dengan teman-teman, dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang lain di tengah wabah ini yang harusnya mengumpulkan massa ribuan untuk berdoa, baik dengan istighosah, baik dengan cara apapun, bermunajah dengan cara apapun, kemudian merubah sendi-sendi kehidupan, merubah yang harusnya kumpul dengan jamaah yang ribuan itu, berubah dengan model yang seperti sekarang ini, streaming, live streaming seperti ini. Ini apa ya? Kalau saya hari ini membaca statusnya Yai Said, As'ad Said itu ya, salah satu ketua PBNU, bahwa Malaysia, Singapura itu diuntungkan oleh apa ya? Kolonial yang menjajahnya. Diuntungkan mereka mendidik masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang maju. Sementara Indonesia di bawah penjajahan Belanda, di bawah penjajahan apa Belanda 350, kemudian dilanjut dengan Jepang 3,5 tahun, ini tidak mendidik masyarakat Indonesia dengan baik. Bahkan awal-awal pemerintahan Indonesia, founding father kita mulai tahun 45 sampai 60-an, itu tidak mendidik masyarakat dengan baik. Artinya apa? Masyarakat cenderung belajar dengan dirinya sendiri. Begitu ketika peradaban berubah seperti sekarang ini, cenderung kaget. Yang harusnya apa ya, Malaysia, Singapura sudah bisa mendatangkan barang dengan sekali pencet begitu ya, klik itu sudah datang, sementara di kita ini masih belum bisa. Dan alhamdulillah adanya wabah ini, apa ya, peradaban berubah. Sekarang tukang apa ya, tukang pentol itu sudah melayani delivery, COD, cost on delivery. Tukang sayur ya begitu, juga melayani cost on delivery. Begitu juga dengan yang lain-lain. Warung nasi, warung pecel sudah mulai berubah, belajar dengan apa, sistem yang beradaptasi dengan, bahkan belajar pun, contoh kebetulan saya juga seorang guru, ini juga dituntut secara apa ya, dituntut secara cepat untuk belajar bagaimana dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Bahkan saya sempat membaca statusnya Mas ketua Matan ya, ketua Matan Pusat. Itu kan ketika dulu sistem pembelajaran online ini sempat dicemooh oleh profesor. Profesor, ini model sistem pembelajaran jarak jauh seperti apa ini? Ini sempat dicemooh loh oleh profesor-profesor kala itu. Tetapi barangkali sekarang ini profesor-profesor itu yang mencemooh ini bisa jadi gagap dengan perubahan yang secara cepat ini. Begitu juga apa ya istilahnya, kita sebagai masyarakat ini dengan adanya wabah ini dituntut untuk belajar dari berbagai sumber. Kalau dulu saya belajar ngaji itu langsung ke guru saya, itu melalui langsung ya, musyafahah, bertatap muka, kemudian ngaji langsung begitu ya. Nah, sementara sekarang ini dengan adanya era begini ini banyak sekali sumber-sumber dari para salafus soleh, dari para orang-orang hebat, para alim, para ulama, ini sudah gampang diakses dari berbagai macam sumber. Ini luar biasanya. Jadi artinya apa? Sekali lagi, bahwa musibah yang diberikan Allah, musibah yang diberikan kita sekarang ini, kita ambil hikmahnya bahwa Allah akan menambah atau meningkatkan diri kita, kebaikan kita ataupun derajat kita. Jadi jangan kemudian serta-merta apa ya istilahnya, wah ya Allah, saya tumbang ya, bisnis saya tumbang ya Allah, ini tumbang, ini nggak bisa berjalan ya Allah. Jadikan masa seperti ini kita belajar
Jadi kalau kalau pembelajaran biologi dulu itu ada masa dormansi. Masa dormansi itu sebuah masa ketika tumbuhan ataupun hewan ketika tidak musimnya ini berusaha untuk bertahan hidup, survive gitu, untuk bertahan. Lah, ketika survive ini dia melakukan pokoknya meneng tok, rebahan tok, kayak sekarang ini ya, sosial atau saya ini kan diminta untuk pokoknya, tetapi sebagai seorang pribadi muslim yang baik harusnya bagaimana? Di masa yang seperti sekarang ini kita harus melakukan skill up-nya, meningkatkan. Jadi ini bukan sombong ya, bukan menyombongkan diri. Selama satu ini ada kurang lebih 55 pelatihan saya ikuti untuk meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas diri saya sendiri, mulai pelatihan grafis, mulai pelatihan grafologi, mulai pelatihan yang anak ABK, anak berkebutuhan khusus, mulai pelatihan editing video, pokok semua pelatihan hampir 55 saya hitung itu. Terakhir tadi ABK. Kemarin grafologi, mempelajari tulisan tangan seseorang. Belajar tentang ilmu ruqyah, persuuan, perdukunan. Ini skill up. Sehingga ketika nanti masa proses ini berakhir, kita sudah bisa melejit secara jauh mengalahkan dengan teman-teman sebaya kita. Jadi jadikan musibah ini adalah sebagai hikmah. Baik hadirin yang berbahagia, kemudian saya lanjutkan lagi pembacaannya. Wan abid dunya, dari abid dunya, man sapane wong katama iku nyimpen sapa man, kok pakai bahasa Jawa lali. Barang siapa menyimpan huma penyakit panas begitu, yauman asobathu, pada hari ketika dia sakit. Bagaimana kondisi atau seseorang yang menyembunyikan sakitnya ketika dia panas pada hari itu, maka akhrajahullahu min dzunubihi kayauma waladatu ummuhu, maka Allah mengganjar, memberikan pahala kepada orang yang menyembunyikan sakitnya itu dengan sebagaimana dia dilahirkan dari ibunya. Wa kataballahu lahu bara'atum minan nar, dan Allah mencatat kepadanya bahwa dia bebas dari api neraka. Jadi kalau sakit itu gak usah cerita-cerita ya. Gak usah cerita-cerita, aku sakit gini-gini biar dicengok tetangganya, biar dicengok temannya, jangan. Tapi sembunyikan sakitnya, sembunyikan sakit kita. Di sini diibaratkan sakit panas saja, kalau kita mau menyembunyikan pada saat itu, maka Allah memberikan pahala, ya, sebagaimana dia terlahir kembali dari ibunya, dan bahkan di sini dia bebas dari api neraka. Wa satara alaihi kama satara bala Allahu fid dunya, dan Allah menutupi apa istilahnya dosa atau kesalahan-kesalahannya sebagaimana Allah menutupi dosa-dosanya atau jelek-jeleknya ketika berada di dunia. Maksudnya gimana sih Pak Kang? Maksudnya adalah bahwa Allah menutupi kita, artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ini kan tidak langsung diazab oleh Allah. Kita tidak langsung dihukumi A, B, C dan D. Nah, ini yang membedakan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu
ada umat yang ketika melakukan sesuatu itu langsung khashiin. Ada lagi yang dikutuk yang lain-lainnya. Ketika melakukan ini langsung dikutuk seperti ini, ketika melakukan itu juga langsung dikutuk seperti itu. Langsung di dunia langsung dihukumi, tetapi kita tidak. Kita ditutupi oleh Allah. Dan ini kita selalu bersyukur untuk selalu ditutupi kesalahan-kesalahan kita. Kita memandang orang itu jelek bukan berarti kita lebih baik, tidak. Bisa jadi bahwa kesalahan-kesalahan kita tidak ditampakkan, tidak dibuka oleh Allah sehingga kita kelihatan baik. Seandainya kesalahan kita dibuka oleh Allah, bisa jadi bahwa kita lebih buruk. Kita sangka itu. Inilah luar biasanya seperti itu. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis Ibnu Majah. Al-huma kirum min jahannam. Bahwa panas itu sebagai penyakit panas ya. Al-huma penyakit panas itu kirum min kiri jahannam, sebagai kipas-kipasnya atau adem-ademe neraka jahanam. Fanahwaha angkumul fanahuha angkumu bilma'il baridi. Maka janganlah engkau mengambil air yang dingin. Maksudnya gini, jadi ketika kita sakit panas begitu, jangan kemudian kita langsung rendam dengan air dingin. Yang sering terjadi itu kan kita disibini atau diseka-seka dengan air yang dingin. Nah, maksudnya apa? Biarkan panas, biar ini sebagai apa ya? Pelebur dosa gitu. Anggap saja bahwa itu adalah pelebur dosa. Bahkan dijelaskan lagi di kitab ini, khusus orang muslim yang paling sering terjadi padanya itu penyakit pusing. Jadi yang paling sering terjadi pada orang muslim itu penyakit pusing. Jadi kalau pusing kayak apapun itu biasa saja, nggak usah sedih. Kalau pusing ya cukup dibacakan kepala ya, cukup kepala itu. Kalau teman-teman ruqyah praktisi itu ngajari saya, ketika kepala pusing tepuk-tepuk baca Al-Falaq An-Nas, tepuk-tepuk kepalanya pusing. Insya Allah rata-rata pusingnya hilang, kecuali yang pusing-pusing cicilan. Yang cicilan-cicilan ini yang nggak bisa hilang. Kalau masih kurang, bacakan aja surat Al-Hasr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraidahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau masih kurang, surat Al-Falaq An-Nas itu tambahkan lagi dengan surat Al-Hasr. Nah, itu rata-rata yang sakit kepala itu. Dan biasanya, alhamdulillah, kalau yakin bahwa dengan menggunakan Quran sembuh, biasanya sembuh. Di situ dijelaskan wa idza maritu fa huwa yashfin, ayat-ayat sifat itu ya. Bahwa ketika aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah aku turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat. Pokoknya yang paling sering sakit kepalanya ya tepuk-tepuk kepalanya saja. Dengan bacakan surat Al-Falaq An-Nas, insyaallah sembuh. Terakhir, tambihun, peringatan. Iklam innal imata ikhtalafu bil marizi, sesungguhnya
tokoh-tokoh, ulama-ulama iku ikhtalafu podo suloyo atau berbeda pendapat pahalanya orang yang sakit. Hal alal sobri ala maridihi, apakah dari sabar terhadap penyakitnya, au ala nafsi mardihi, au ala nafsi mardihi, ataukah atas sakitnya itu sendiri. Jadi di sini pertentangannya adalah apakah orang yang mendapatkan pahala, orang yang sakit mendapatkan pahala itu adalah karena sabar ataukah karena sakitnya itu sendiri. Ini perbedaan pendapat. Wal ashahu fi dzalika annahu annas-sabra iku asibu ala maradi was-sabri. Bahwa sesungguhnya kesabaran menghadapi sakit itulah yang paling utama. Yang paling sah adalah ketika dia sabar terhadap sakit yang ditimpakan kepadanya itu, maka itulah yang mendapatkan pahala. Bukan karena sakitnya itu sendiri ataupun dari apapun. Ini yang membedakannya. Sudah selesai pembahasannya tentang iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Perlu saya ambil simpulan sedikitnya, mengupas atau mengulas secara sederhana. Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang sakit, kemudian yang kedua adalah orang yang menjenguk. Pembahasannya yang paling utama adalah orang yang menjenguk. Orang yang menjenguk ini menjadi salah satu hak bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu punya hak dijenguk. Tapi kalau sudah sakit ya jangan istilahnya diworo-woro, pasang status saya sakit diimpus. Jangan, sembunyikan sakitnya. Kalau mau menyembunyikan sakitnya, si sakit dapat pahala. Bagi orang yang menjenguk dapat pahala. Nah, kemudian adab orang yang menjenguk orang yang sakit yaitu membawakan sesuatu yang sekiranya dia senang. Jangan kalau misalkan sakitnya darah tinggi dibawakan sate, ya jangan. Bisa-bisa setelah makan sate langsung gitu ya. Jangan. Bawakan yang sekiranya dia senang dan mempercepat kesembuhannya. Kemudian ketika menjenguk orang yang sakit, kita memberikan nasihat kesabaran, sabar bahwa sakit ini istilahnya dari Allah, sampean akan ditingkatkan derajatnya nanti menjadi orang yang lebih baik lagi dengan adanya penyakit ini. Bukan jangan ditakut-takuti. Kang, sampean sakit apa, Kang? Aku stroke. Stroke. Sampean gue sudah mana mati. Ya, ini yang menjadikan beban. Jangan ditakut-takuti seperti itu. Jadi berikan semangat, motivasi orang yang sakit untuk sembuh. Jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Kalau ditakut-takuti ya cepat malah menambah beban dan menjadikan dia sakit. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua di masa pandemik COVID-19 ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita terbebas dari wabah ini, dan mudah-mudahan juga wabah ini segera berlalu dari Indonesia dan dunia, sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma rfa, Allahumma rsib, atau Allahumma rfa anal bala wal waba wal ghala wal mihan, ditambah lagi wal corona min baladina Indonesia khosah wa min buldani muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Apabila ada kurang lebihnya silahkan ditulis di komentar.
baik itu berkaitan dengan teknis yang berkaitan dengan kamera, sound system, operator, ataupun apapun, ataupun yang berkaitan dengan materi-materi. Namun untuk materi sudah kita putuskan bahwa kita mengkaji kitab Irsyadul Ibad dari malam ke malam, selalu terus dan terus. Sementara kalau berkaitan siapa pematerinya, ini selalu berganti-ganti. Dan insya Allah besok kalau nggak salah jadwalnya Kang Ahmad Suryono, mudah-mudahan beliau bisa sehingga saya tidak perlu menggantikan lagi. Baik, hadirin yang berbahagia, saya belum sempat membuka pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen ya. Kalau di komen yang di wall saya bisa langsung membaca ini. Sebentar saya membaca dulu sebelum saya tutup. Di sini tidak ada, kalau di sana juga tidak ada. Mudah-mudahan semuanya dimengerti, menjadikan semangat diri kita ketika ada orang yang sakit, saudara yang sakit, tetangganya khususnya yang muslim, kita bisa menjenguknya. Amin amin Allahumma amin. Akhiri walau kana khilafi qouli as'alukum maghfirah katsirah tsumma liqa ma'assalama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.